Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini aku pengen review buku, salah satu buku yang menurut aku sangat penting. Ini buku Buya Hamka, judulnya Sejarah Umat Islam, Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara. Ini salah satu buku yang ditulis oleh Buya Hamka rahimahullah, yang sangat penting. Buku ini tebalnya adalah 685 halaman ya. Buku ini tebalnya 685 halaman, diterbitkan oleh Gema Insani Press. Dan buku yang ada di tangan saya ini adalah buku cetakan pertama tahun 2016 yang diterbitkan oleh Gema Insani Press. Buku ini isinya di dalamnya adalah bercerita tentang bagaimana sejarah umat Islam ini, mulai dari pra-kenabian tadi yang disebutkan sampai masuknya Islam di Nusantara dan bagaimana Islam itu berkembang di Nusantara, dijelaskan oleh Buya Hamka di bukunya ini. Buku ini sangat penting untuk kita baca, dan buku ini termasuk buku yang bisa dibaca oleh orang-orang yang mungkin baru pertama kali masuk ke dalam buku-buku sejarah. Jadi secara bahasa beliau sangat bisa kita nikmati. Meskipun buku ini buku sejarah, tetapi bahasa yang beliau gunakan di dalam buku ini adalah bahasa yang sangat ringan dan mudah untuk dipahami. Dan juga yang penting adalah kita memahami bagaimana masuknya Islam di Nusantara ini. Bagaimana beliau, Buya Hamka, termasuk orang yang menyebutkan bahwa Islam ini masuk mulai dari abad-abad pertama Hijriyah begitu. Sebagaimana mungkin kita tahu banyak teori-teori yang menyatakan Islam ini masuk di abad ke-13, Islam masuk dari orang-orang Gujarat dan lain sebagainya. Tetapi beliau adalah orang yang menyatakan Islam ini masuk ke Nusantara mulai dari abad-abad pertama Hijriyah. Karena bagaimana beliau menyebutkan masuknya Islam ke Samudra Pasai, masuknya Islam ke Aceh, dan masuknya Islam ke wilayah-wilayah pesisir di Sumatera, yang dimana ini termasuk Islam yang termasuk pertama sekali datang ke Nusantara. Bagaimana hubungan wilayah Nusantara kita ini dengan orang-orang Arab, dan dia masuk ke dalam ini. Dan ini menjadi catatan penting buat kita untuk memahami bagaimana masuknya Islam ke Nusantara. Dan beliau menyatakan adalah yang pentingnya di buku Sejarah Umat Islam ini, bagaimana orang-orang yang mencoba, ada satu usaha sistematis dari orang-orang yang mencoba untuk memutuskan hubungan Nusantara dengan Arab. Ini penting sekali kita baca di buku ini, bagaimana beliau menuliskan ada usaha sistematis dari orang-orang untuk memutuskan hubungan antara Nusantara dengan Arab, untuk memutuskan hubungan antara Islam yang datang ke sini dari awal, yang langsung dari sananya datang ke Nusantara ini dari awal-awal abad Hijriyah, dan memiliki hubungan yang begitu erat. Datangnya Islam ke sini dari awal-awal abad Hijriyah, kita telah menerima Islam itu dengan baik dan menerima dia sebagai agama. Dan begitu kuatnya hubungan orang-orang Arab dengan hubungan orang-orang di Nusantara ini. Maka ini menjadi buku yang sangat penting bagi kita agar bisa kita baca dan menelisik bagaimana buku-buku dari Buya Hamka ini. Maka Buya Hamka menuliskan di dalam bukunya ini, hidup ini bukanlah suatu jalan yang datar dan ditaburi oleh bunga, melainkan ada kalanya diserami oleh air mata dan darah. Maka ini kata-kata dari Buya Hamka begitu. Mudah-mudahan di buku ini bisa menjadi pengantar buat kita untuk memahami sejarah umat Islam ini, sehingga kita tidak melupakan sejarah kita, agar kita memahami pentingnya sejarah umat Islam ini, sehingga kita tahu bagaimana umat Islam baik secara keseluruhan maupun bagaimana umat Islam yang ada di Indonesia ini secara khusus begitu. Itulah kurang lebih apa-apa yang ada di dalam buku ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dibaca. Silahkan miliki bukunya dan dibaca sendiri, Sejarah Umat Islam, karya Buya Hamka yang diterbitkan oleh Gema Insani Press. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.